Ada apa? Halo, Prof. Iya, saya baru sampai di pinggir desa. Tenang saja, penelitian ini akan memberikan perspektif baru tentang mitos Parakang yang belum banyak terdokumentasi secara akademis. Saya menginap di rumah keluarga yang diatur pada Dahlan. Mereka keluarga baik-baik. Katanya, ya, gak ada sinyal. Nak, yakin mau meneliti Parakang? Itu bukan topik yang sering dibicarakan orang kota sepertimu. Justru itu yang menarik, Daeng. Antropologi membutuhkan perspektif dari dalam. Kita tidak bisa memahami kepercayaan lokal hanya dari catatan-catatan kolonial. Daeng percaya Parakang itu nyata. Saya sudah cukup tua untuk tidak meremehkan cerita lama. Tapi juga cukup tua untuk tahu bedanya antara mitos dan kenyataan, kan? Di desa ini, batas antara keduanya kadang kabur, Nak. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tidak dipahami. Nah, ini tempatnya. Semoga malam pertamamu tenang. Terima kasih, Daeng. Kita ngobrol lagi nanti ya. Boleh, kalau saya masih di sini. Jangan tidur terlalu nyenyak, Nah. Nak Andi ya? Selamat datang, Nak. Kami sudah menunggumu. Iya, terima kasih banyak, Bu. Maaf ya, suami saya sedang ke kota. Mungkin besok atau lusa baru pulang. Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah sangat berterima kasih bisa menginap di sini. Ibu bilang, Mas Andi mau meneliti Parakang. Iya, penelitian saya tentang mitos dan kepercayaan lokal. Parakang adalah salah satu yang paling menarik karena kemiripannya dengan vampir Eropa, tapi dengan konteks budaya yang berbeda. Itu bukan mitos. Reza, jaga bicaramu pada tamu. Maaf, Nak. Anak-anak di sini masih sangat memegang kepercayaan lama. Justru itu yang saya cari, Bu. Perspektif dari dalam. Cobalah, resep keluarga. Sudah turun-temurun. Enak sekali, Bu. Bikin ketagihan. Apa ini? Rahasia keluarga. Parakang dipercaya minum darah korbannya, memasuki rumah dalam bentuk bayangan. Terkadang mengambil wujud orang yang dikenalnya, bisa mewarisi keturunan.
Tidurmu nyenyak, Nak? Lumayan, Bu. Walau mimpi aneh sedikit, Mimpi apa? tidak jelas. Tapi rasanya seperti saya berjalan di hutan malam-malam, mencari sesuatu gitu. Kadang, mimpi membawa kita ke tempat-tempat yang seharusnya kita kunjungi. Hari ini, mau mulai wawancara siapa? Kata Pak Dahlan, ada dukun atau tetua adat gitu yang bisa saya temui. Maksudmu Puang Matoa. Dia tinggal di ujung desa. Tapi, jangan tanyakan langsung tentang Parakang. Mulailah dengan pertanyaan umum tentang leluhur dan tradisi. Aku tahu kau akan datang. Kau tinggal di rumah Ibu Tia. Iya, Puang. Keluarga yang sangat baik. Kau tidak ingat tempat ini. Tidak ingat desa ini. Saya baru pertama kali datang ke sini, Puang. Bukan kau yang datang, tapi kau yang kembali. Saya ingin bertanya tentang tradisi dan kepercayaan di desa ini. Terutama tentang... Parakang. Tentu saja. Boleh saya merekam wawancara ini? Parakang bukan sekedar cerita untuk menakuti anak-anak. Mereka nyata. Mereka hidup di antara kita. Bentuknya seperti apa, Puang? Tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Bisa jadi tetanggamu, saudaramu, atau dirimu sendiri. Parakang tidak selalu lahir. Kadang mereka dibuat, kadang mereka diwariskan. Ada yang bilang, darah Parakang akan memanggil darah Parakang lainnya. Maksudnya? Sekitar 25 tahun lalu, ada seorang perempuan di desa ini. Cantik, pintar, tapi dia mengalami kehamilan yang berbeda. Saat lahir, bayinya membutuhkan makanan yang tidak biasa, di mana itu pertanda kebangkitan sosok Parakang. Warga desa mulai kehilangan ternak. Lalu anak-anak mereka mulai sakit tanpa sebab. Warga desa yakin sosok Parakang itu lahir bersamaan dengan bayi tersebut. Bisa jadi, bayi tersebut terpilih sebagai inang sementara. Atau, dia mempunyai garis keturunan langsung dengan nenek moyang pemelihara Parakang tempo dulu. Lalu, apa yang terjadi? Warga desa marah dan menghakiminya. Perempuan itu diusir ke hutan. Suaminya memilih ikut. Tidak ada yang tahu nasib mereka setelah itu. Mereka diasingkan sampai terdengar kabar bahwa bayinya ternyata meninggal. Namun tidak dengan sosok Parakang. Dia tetap bangkit. Dan konon, saat ini dia ada di antara kita, bersemayam dalam inang sementara, sampai dia menemukan tuan barunya. Dan Anda percaya sosok Parakang itu masih berkeliaran di desa ini? Parakang punya umur panjang. Dia akan terus mencari inang baru, sampai dia menemukan tuannya. Tuannya? Kelahiran baru sang pewaris. Atau dia sedang menunggu tuannya yang sudah lama hilang. Hah? Maksudnya? Sebagian warga tidak yakin bayi itu benar-benar mati, karena tidak ada yang melihat jasadnya secara langsung. Hanya kuburan. Maksudnya, kuburan itu kosong? Entahlah, itu hanya kekhawatiran warga saja.
Simpan ini untuk perlindungan. Anak kepala dusun, tadi pagi masih sehat, tapi siang sudah lemah seperti kehilangan darah. Sepertinya ini bukan penyakit biasa. Wajahmu pucat, Nak. Sakit. Sedikit pusing, Bu. Mungkin kelelahan. Minum ini. Ramuan tradisional. Untuk menambah darah. Hari ini saya habis ke rumah Puang Matoa. Oh, apa katanya? Dia menceritakan tentang kasus Parakang 25 tahun yang lalu. Seorang perempuan yang diusir dari desa katanya. Orang tua suka melebih-lebihkan cerita lama. Tapi anak kepala dusun yang sakit hari ini, Itu demam berdarah, bukan Parakang. Reza, apakah ada yang kenal dengan perempuan dalam cerita itu? sudah lama sekali, Nak. Lebih baik kita tidak menggali masa lalu yang menyakitkan. Tapi Reza, pelan-pelan, Nak. Ya sudah, mending sekarang kamu segera istirahat saja ya. Biar besok keadaanmu segera membaik. kenapa rasanya nggak tenang ya? Cuma ukiran, biasa saja. Apa itu tadi? Hah? Halo, siapa di situ?
Kok mulutku rasanya amis ya? Apa ini? Darah. Dari mana asalnya? Mimpi semalam seperti nyata. Iya, ini tidak masuk akal. Aku harus pergi. Sekarang juga. Mau kemana sepagi ini, Nak? Ada panggilan dari kampus, Bu. Kau takut pada kami sekarang? Saya harus pergi. Kau sudah bertemu Puang Matoa, sudah mendengar ceritanya. Tapi itu baru separuh kebenaran. Aku memang Parakang. Seperti yang kau lihat semalam. Aku Sri Sulistiasih, yang diasingkan desa ini karena melahirkan seorang bayi. Bayi? Bayi apa? Bayi yang dipilih untuk kebangkitan sosok Parakang. Dulu, aku dinikahi seorang laki-laki yang mempunyai garis keturunan langsung dengan nenek buyutnya yang memelihara Parakang. Awalnya kami berdua tidak mengetahuinya, sampai aku melahirkan bayi yang tidak biasa. Bagaimana kalian mengetahui kalau bayi kalian dipilih untuk kebangkitan sosok Parakang? Bayi itu selalu menangis setiap malam. Dan dia tidak mau meminum air ASI ibunya. Puang Matoa curiga bahwa sosok Parakang yang selama ini hilang akan bangkit kembali. Untuk memastikannya, dia mencari darah segar dan meminumkannya. Dan ternyata benar. Setelah itu anakku diam. Dia tidak rewel lagi, seperti sebelumnya. Dan ibu terus memelihara bayi itu. Maksud saya, apa ibu tidak takut? Atau ibu apakan bayi itu? Sebenarnya, kami berencana ingin melenyapkan bayi itu. Karena berita juga langsung menyebar kepada warga. Tapi sebagai seorang ibu, apapun dia adalah anakku. Darah dagingku sendiri. Aku tidak tega. Akhirnya kami bertiga, aku, suamiku, dan Puang Matoa, membuat kesepakatan baru. Apa itu? Suamiku membawa bayi itu keluar kota dan membesarkannya. Sementara, Puang Matoa di sini membantuku membuat kematian palsu untuk bayiku. Agar masyarakat di sini sedikit lebih tenang. Walau itu hanya untuk sementara. Lalu, apa yang membuat Puang Matoa menyetujui keputusan ini? Bukankah itu akan membangkitkan Parakang dan membahayakan desa ini? Puang Matoa adalah tokoh masyarakat di sini. Dia tahu banyak hal, termasuk mengenai seluk-beluk Parakang ini. Andai pun dulu saya melenyapkan bayiku, kemungkinannya tetap sama. Parakang itu akan mencari inang baru dan terus berkeliaran di desa ini. Jadi, selama ini ibu berkorban menjadi inang Parakang untuk menyelamatkan anak ibu? Iya. Tapi baru-baru ini, Parakang sudah kembali ke tuannya. Kepada anak itu, kalau boleh tahu, di mana bayi itu sekarang? Dan kalau itu terjadi 25 tahun lalu, berarti kurang lebih dia seumuran denganku. Iya. Bayiku. Anakku. Yang aku ceritakan tadi adalah kau, Andi. Hah? Tidak. Itu tidak mungkin. Darah memanggil darah. Kenapa menurutmu kau tertarik meneliti Parakang? Kenapa kau memilih desa ini? Kau dipanggil pulang. Saya lahir di Makassar. Orang tua saya meninggal kecelakaan saat saya kecil. Itu cerita yang dibuat oleh panti asuhan. Kami menyembunyikanmu.
Awalnya kami memberikanmu pada keluarga di kota untuk melindungimu. Tidak. Kau pembunuh. Peminum darah. Aku tidak membunuh untuk kesenangan. Aku butuh bertahan hidup. Seperti yang kau lakukan 3 malam terakhir. Apa maksudmu? Dia tidak ingat, Bu. Saat tidur, dia benar-benar tidak sabar. Transformasimu sudah dimulai, Nak. Tanda-tanda pertamanya adalah berburu dalam tidur. Kami menemukanmu malam pertama di kandang ayam. Kau pergi ke rumah kepala dusun. Tidak. Itu tidak mungkin. Kalian sudah saling tahu hal ini. Kami sudah melewati banyak hal di sini. Kami sudah berdamai dengan keadaan. Kau dan aku bukanlah monster seperti yang ditakuti banyak orang. Kita keluarga. Kami hanya ingin selamat. Dan sekarang kau kembali pada kami. Ibu akan menerima kamu apa adanya. Dan siap membantumu apapun yang terjadi. Aku harus pergi. Aku harus memikirkan semua ini. Pergilah jika itu maumu. Tapi ingat, kau tidak bisa lari dari dirimu sendiri. Warisan darahmu sudah bangkit dan sudah ada di dalam tubuhmu. Kau belum bisa mengendalikannya. Aduh, apa ini? Kenapa perutku terasa sakit sekali? Haus. Kenapa haus sekali? Rasanya tenggorokanku sakit. Tidak. Jangan lihat. Fokus, Andi. Fokus. Aku tidak boleh. Tidak boleh. Apa gunanya jimat ini? Leher itu kenapa terlihat begitu menggoda? Tidak. Aku bukan monster. Aku bukan. Hah? Hah? Anakku? Ada apa? Nak, kau tidak bisa lari dari ini. Tapi kau bisa belajar mengendalikannya. Pulanglah sebelum semuanya terlambat. Keluargamu menunggumu di sini. Halo? Aku akan pulang, Bu. Setelah urusanku di sini selesai. Iya. Ini jimat dari Puang Matoa. Gunanya untuk apa? Itu jimat keberuntungan yang sudah diwariskan turun-temurun oleh sang pemilik Parakang.